la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Jadi termasuk tadi fadilah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir itu. Kalau dibaca 10 kali setelah habis maghrib dalam kitab Majarobih, hadis Majarobih itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan 70 malaikat yang bersenjata lengkap untuk menjaga kita sampai subuh. 70 malaikat yang bersenjata lengkap untuk menjaga kita. Maknanya Masya Allah, keselamatan itu ya. Dan kita kan tidak tahu tuh. Sedangkan musuh kita banyak, bukan hanya dari dohir saja, dari batin, apalagi kita yang sudah kenal dakwah mungkin ini musuhnya kan banyak. Maka harus punya amalan-amalan yang mengarah kepada penjagaan-penjagaan. Termasuk diantaranya itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Habis maghrib 10 kali, nanti akan dijaga sampai subuh. Kalau habis subuh baca 10 kali lagi, akan dijaga sampai maghrib. Nah, jadi kayaknya biasanya kalau 10 saya istiqomah kan habis maghrib itu la ilaha illallah syarikalahnya 10 kali. Termasuk baca ayat kursi. Kalau ayat kursi itu nanti imbasnya, efeknya bukan kepada kita tok, bahkan kepada keluarga kita dan kepada tetangga-tetangga kita. Barang siapa yang baca ayat kursi selepas habis sholat, maka antara sholat satu dengan sholat yang lainnya Allah akan jaga dia dan keluarganya dan tetangganya. Makanya termasuk pentingnya punya tetangga orang soleh itu supaya kecipratan dungu-dungu ini. Makanya dalam kitab fikih itu panduannya untuk mencari rumah itu al-jar qoblad dar. Kalau mau mencari rumah itu lihat tetangga sekitar dulu sebelum rumahnya. Tetangganya siapa ya? Orang soleh apa? Karena kalau dengan orang soleh, seandainya kita lale, kecipratan. Mungkin kita amalannya biasa, tapi kok aman terus. Mungkin kecipratan tangga nih. Makanya dengan tangga itu jangan seudon. Ya, mungkin kita selamat tuh gara-gara ayat kursi ini tetangga kita itu. Gitu. Ini dalam hadis begitu. Nah kalau kriteria tetangga itu 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke samping. 40 rumah ke kanan, ke kiri, depan, belakang itu masih kriteria dianggap tetangga. Kalau secara aslinya. Masya Allah, ini makanya kalau umat Islam istiqomah amalan, gak usah banyak-banyak, istiqomah setelah sholat baca ayat kursi sebenarnya itu sudah menjaga untuk satu RT. Masya Allah, Mas. Alhamdulillah, insya Allah di istiqomahkan ayat kursi sama lanjut pembahasan berikutnya. Sekarang mengenai waktu menyembelih, mulai kapan dan sampai kapan waktu menyembelih kurban itu. Berikutnya tadi halaman berapa berarti lanjutnya masih seputar situ ya. Waktu 200 berapa? 254. Waktu penyembelihan kurban mulai dari waktu sholat hari raya, setelah sholat hari raya kurban. Sedangkan ungkapan dalam kitab Rodoh dan kitab asalnya menyebutkan bahwa mulai masuk waktu penyembelihan kurban adalah ketika telah terbit matahari. Ya, maka yang paling umum ini ya pakai ini, setelah terbit matahari. Supaya nanti kalau seandainya satu kampung itu tidak mengadakan sholat Idul Adha, nanti pakai ini. Karena kalau pakai kriteria setelah sholat Idul Adha, iya kalau sholat, kalau enggak berarti enggak nyembelih-nyembelih nih. Kan? Kalau seandainya lafadznya itu pakai
Mulai nyembelih kurban adalah mulai setelah sholat Idul Adha. Nah kalau di kampung itu nggak ada sholat Idul Adha. Mungkin sekarang kalau ada betul-betul diterapkan nggak ada sholat Id itu, berarti nggak nyembelih-nyembelih. Makanya yang paling tepat sebenarnya pakai yang bawah ini, mulai apa? Waktu terbit matahari, sehingga baik mengadakan sholat Id atau tidak, yang penting sudah terbit matahari sudah boleh untuk menyembelih kurban. Tapi bukannya sekedar pas terbit, ditambah sudah berlalu waktu seukuran mengerjakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Berarti intinya sudah naik agak tinggi dikit lah, setengah jam lah berarti. Sholat, rangkaian sholat dan khutbah biasanya setengah jam. Setelah naik matahari jarak setengah jam baru mulai penyembelihan kurban. Ini mulainya. Sampai kapan? Dan waktu penyembelihan kurban terus berlangsung sampai terbenam matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti mulai tanggal 10, hari rayanya itu tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sehingga hewan kurban sebelum maghrib tanggal 13 semua harus sudah dibantai. Kadang-kadang ada pemikiran pokoknya pas hari kurban nyembelihnya, besok-besok sudah terlambat. Tidak. Waktu menyembelih kurban sampai tanggal 13 tasyrik. Sehingga misalnya sekarang hari raya, besok baru kurban, nyembelih kurban, boleh nggak? Boleh. Masih diterima terus sampai tanggal 13 sebelum maghrib sudah disembelih. Itu nyembelihnya. Kalau makannya terserah, taruh di freezer tahun kemarin sekarang masih ada ya. Enggak masalah kalau makannya bebas. Berarti batasan waktu yang sudah dijelaskan ini termasuk kemarin yang disampaikan Pak Aziz ketika di Bali, penyembelihannya itu sebelum hari tanggal 10 Dzulhijjah. Karena sebelum tanggal 10. Iya. Karena kebanyakan hewannya. Karena hewan makan banyak, kemudian karena keamanan takut hilang. Ya nanti yang disembelih sebelum harinya tidak termasuk kriteria dianggap korban. Jadi sedekah. Iya. Jadi batasannya ini. Makanya tadi kan secara definisi saja, definisi korban adalah nama bagi binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Dari definisinya aja, kalau sebelumnya tanggal 9 hari Arafah sudah disembelih, ya tidak termasuk definisi. Definisi aja nggak termasuk. Panitia ganti nanti. Yang dia wakil loh. Wakil belum waktunya kok disembelih. Berarti kok sampai sebelumnya itu. Nggih, praktek terjadi. Iya Pak, enggak usah. Begini, Cerita. sapi itu terlalu banyak. Sementara kambingnya waktu banyak kurban, waktu itu banyak orang datang dari Korea gitu Jadi melakukan sampai lebih dari 100. Sementara panitia ini kan cuma 7 orang. Nah kalau kita sembelih hari itu ya kita jangkein. Tanggal 10 kan sampai tanggal. Sampai sebelumnya tuh 10 malam gitu. Jadi besok hari raya kita sudah kita cicili, kita cicil, kita mencicil. Kan? Tidak harus tanggal 10 kan, tadi bisa tanggal 11, 12, 13 berarti. Kekurangan tidak kawan ilmu. Nah, karena makanya perlu ini gini. Bukan gitu. Ilmunya ilmu ngeyelan. Oke. Suaranya menang dia. Ya, jadi Angel. orang-orang semua. Kesini nih, kesini. Ilmu pokoknya ya angel. Itu kita kan belajar begini gimana supaya Jadi, ada referensinya, ada dasarnya. Selama ini kan kita Iya. dibujuki terus.
Malah mending setelahnya ya. Kadang-kadang mempertahankan 10 itu besok sudah nggak termasuk, malah salah ini, sehingga sebelumnya didahulukan. Kalau diakhirkan dari hari rayanya malah justru masih termasuk sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nggih. Kula ten mriki niki panitia. Panitia masyaallah. Lah orang-orang sudah korban harta, kita ya korban tenaga. Jenenge korban. Masya Allah. Berarti nak kakean saged dikirim nih. Sekarang mereka udah pada frustasi. Kekean. Korban lagi. Nganggur. Nggih. Ini waktu menyembelih. Sekarang sunah menyembelih. Nah ini. Jadi panitia orang sudah susah payah korban mengeluarkan harta. Bagaimana panitia pikirannya korban orang-orang itu bisa sah, bisa sempurna, sehingga jerih payah mereka dengan mengorbankan harta diterima oleh Allah. Jangan panitia seenaknya. Maka panitia harus tahu bagaimana sunah-sunahnya, menyembelihnya, sehingga korbannya itu betul-betul sempurna. Nah, ini sekarang sunah-sunah ada 5. Ada 5 perkara yang disunahkan ketika menyembelih binatang korban. Ini sinten sing wis nate nyembelih korban, nyembelih sendiri? Maksudnya Iya, dia di sama teman juga. nggih. Kita eksekutor. Ya, eksekutor. Nah, ini sunah-sunah bagi eksekutor. Yang pertama membaca basmalah. Minimal bismillah, maka orang yang menyembelih sunnah membaca bismillah. Adapun yang lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak pakai bismillah, sah atau tidak? Tapi tidak mendapatkan sunnah. Kadang-kadang nyembelih nggak bismillah, nggak sah gitu. Tidak, bismillah itu sunnah. Nah, jika tidak, ya di sini ada. Jika tidak membaca basmalah, maka binatang yang disembelih tetap halal, jelas. Yang kedua membaca selawat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Untuk baginda Nabi Sallam. Tapi makruh mengumpulkan nama Allah dan nama Rasul. Maksudnya digabung. Bismillah wa Rasulillah. Nah, ini yang tidak boleh. Bismillah wa Rasulillah ini. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat, baik yang nyembelih atau hewannya. Hewannya dihadapkan kiblat, yang nyembelih juga menghadap kiblat. Yang keempat membaca takbir. Takbirnya kapan ini? Sebelum membaca basmalah atau setelahnya sebanyak 3 kali. Jadi sebelum bismillah takbir 3 kali, setelah bismillah juga takbir 3 kali. Berarti takbirnya berapa? 6 jadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kelima berdoa. Doanya tengok nih kitabnya di sini dalam Arabnya itu. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Sampai situ aja. Digarisi juga doanya itu. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Sampai situ aja. Cukup. Fataqabbal. Itu maksudnya titik. Sampai fataqabbal aja. Pendek aja doanya, nggak usah panjang-panjang, nanti keder dulu. Iya, ini sunnah bagi yang menyembelih. Eksekutor tadi. Kalau yang niat korban, bolehkah juga doa ini? Yang niat korban bagaimana maksudnya? Ini pokoknya bagi siapa yang nyembelih, baik dia itu punya sendiri ataupun diwakilkan. Kalau kita diwakilkan ya berarti wakilnya itu yang baca, kita menyaksikan aja.
Berarti kalau dipraktekkan Allahumma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal. Wa ilaika. Ustaz, di sini kata-katanya atau bukan dan. Jadi membaca takbir sebelum baca basmalah atau sesudahnya. Jadi di depannya atau sesudahnya, bukan di depannya dan sesudahnya. Dirangkap. Di belakangnya atau di depannya. Takbir bismillah. Tapi kalau dalam yang lainnya pakai dua ini menggabungkan guys. Atau tambah berarti. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Nggih niki eksekutor nggih. Nanti dipraktekkan. Karena sebenarnya seperti tadi korban itu sebenarnya yang berhak menyembelih, yang membagikan itu adalah si korban sendiri, sehingga betul-betul korban betulan. Yo sak tenagane yo sak wis. Gitu. Nggih. Sekarang hukum kalau kita korban sapi, kan biasanya kita dikasih tip 150.000. Itu hukumnya gimana dalam hadis? Itu kan kita nyuruh orang kok itu. Berarti namanya kita nyewa tenaga orang untuk menyembelihkan korban kita. Bukan mahar itu. Bukan. Ya seandainya orangnya itu yang kita suruh minta opah, wajar aja. Orang kita kan nyuruh dia. Wakil. Kalau enggak ya sebelah sendiri. Sebenarnya itu kan aslinya kan hak kita yang menyembelih, karena kita nggak mampu, akhirnya kita nyewa tenaga orang untuk jadi wakil nyembelih punya kita, ngetet-ngetet dan bagi dan sebagainya. Kalau seandainya orangnya minta tip, ya wajar aja gitu. Sebagai apa? Opah. Gitu. Ijaroh namanya. Sewa tenaga. Bukan mahar ya. Ya asal. Mungkin mahar itu bahasa halusnya. Soalnya kalau mau pakai opah ketoke kok. Soalnya ya sebenarnya kalau dari panitia supaya dapat pahala korban ikhlas. Kalau dari panitia sebenarnya kalau mau betul-betul dapat korban ya dia ikhlas, nggak usah minta tip-tip. Tapi bagi yang korban ini juga perasaan, wis ngongkon titip, gak ngei tip-tip lho. Kudune kewajiban apa HEDE Tapi seandainya kalau diakoti minta tip sekian, ya enggak masalah, itu sebagai dianggap aja sebagai ijarah sewa tenaga dia. Itu. Kan itu. Tempat saya itu 450 sapi itu. Nanti jagal gitu. Ya apa itu kan sewa. Yang nggak boleh nanti dari hewan kurban dijadikan opahnya. Opahnya daging. Nah ini nanti nggak boleh, nanti di sini termasuk haram. Opahnya kepala, opahnya kulit, opahnya kaki. Ya. Nanti ada. Bagaimana hukum menjual? Oke, lanjut dulu coba. Sekarang hukum memakan daging kurban bagi yang kurban. Bagi yang kurban ya. Kadang-kadang kalau orang Jawa itu kan nggak boleh katanya. Kudu dikake wong kabeh. Nah, secara asli bagaimana? Ini orang yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun dari binatang kurban yang dinadarkan. Kalau itu berupa nadar, maka yang kurban tidak boleh makan punyanya. Tapi kalau dikasih punya orang, kadang-kadang ditukar, nggak boleh. Makanya untuk hati-hati panitia, untuk menghindari itu ternyata berupa nadar, maka ketika ngasih kepada orang-orang yang kurban, biasanya kan agak banyak loh. Yang kurban itu dikasih lebih banyak. Itu pala dicarikan dari daging kurban orang lain supaya dia tidak makan punyanya sendiri. Dikhawatirkan nanti kalau ternyata itu nadar, kalau nadar kan dia nggak boleh makan. Kalau dikasih punya orang lain kan
Walaupun nadar, tapi kan yang dimakan punya orang, bukan punya sendiri. Begitu. Cuma nanti dalam sunnahnya yang korban makan hati daripada hewan korbannya sendiri. Karena baginda Nabi seperti itu. Karena baginda Nabi korban kemudian mengambil hati, makan hatinya, tapi sesuap atau beberapa suap, nggak banyak-banyak. Memakan kalau berupa nadar tidak boleh. Wajib disodakohkan semuanya. Bahkan wajib baginya menyedekahkan seluruh dagingnya. Tapi kalau seandainya orang yang kurban nadar mengakhirkan kurban yang dinadarkan, maka wajib baginya mengganti rugi kurbannya. Kalau seandainya nggak dibagi-bagi, nggak ndang dibagi, kemudian ternyata sampai bosok, nah nanti wajib ganti lagi. Kalau itu kurbannya kurban nadar, karena berarti itu sebenarnya sudah hak orang lain. Kenapa nggak dibagi, nggak cepat dibagikan sampai bosok? Maka nanti kalau itu kurbannya nadar wajib kan ganti lagi. Itu kalau kurban nadar. Sekarang kalau kurban nggak nadar, bawahnya bagi orang yang berkorban boleh memakan korban yang statusnya korban sunnah bukan nadar, yaitu sepertiga menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Adapun 2/3-nya, satu pendapat mengatakan disedekahkan pada siapa saja. Yus, baik orang miskin, orang kaya, semuanya dapat. Yang penting orang Islam. Dan ini pendapat ini diunggulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tashihit Tanbih. Harus Islam. Kalau hewan kurban harus diberikan, daging kurban harus diberikan kepada orang Islam. Karena itu termasuk hadiah dari Allah untuk orang-orang Islam. Tapi kalau akikoh boleh kepada orang kafir. Nah, kalau seandainya ada orang kafir di sekitar kita, bagaimana ini? Ya dibelikan daging lain, bukan diambilkan dari kurban. Kalau untuk menjaga hati ya belikan 1 kilo atau setengah kilo. Untuk jadi dikasih tip-tip supaya juga kecipratan, tapi tidak diambilkan dari hewan kurbannya itu. Biasanya tuh kalau di perumahan tuh ada yang muslim itu membantu Kurban. Sudah kadang jadi panitia gimana? ikut BTT gitu ya. Jadi panitia gimana? Iya. Bagian nggak enak. Gimana? Ini bukan masalah enak nggak enak, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Sekarang dari fatwa NU nggak ada lagi sekarang istilah kafir. Non muslim. Podo mawon. Podo mawon. Nah, bagian saya berikan orang Walaupun sudah pindah tetap tidak boleh. Itu kan sudah pindah toh, pindah tangan, tetap tidak boleh. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan kalau statusnya kafir dhimmi, alias orang kafir yang tinggal di negara orang Islam tapi dia tapi nanti ada syarat-syaratnya dhimmi itu. Bukannya sekedar manut, tidak, harus bayar pajak dan sebagainya, kriteria kafir dhimmi. Cuma permasalahannya di Indonesia ini kafirnya kafir apa? Ini masih khilafiyah di antara para ulama. Non muslim, non muslimnya non muslim apa ini? Tapi kalau disampaikan gitu dia orang-orang nggak terima lah Ustaz. Mau sholat juga itu boleh, gitu jawabnya. Nggih. Tadi 1/3 boleh, sisanya 2/3 itu menurut Imam Syafi'i terserah diberikan kepada siapa saja. Napa? Solusinya seperti tadi, berarti diselipkan menang-menang tukok ke daging 1/2 kilo ini jatahmu. Nggih. kalau misalnya saya kasih ke dia Seperti tadi. Walaupun pindah pun tidak boleh. Ditukokkan. misal gini, dia kawin
Boleh duit. Istri saya beli daging saya. Terus saya kasih ke dia boleh nggak? Nanti di sini ada bagi orang yang berkorban haram menjual sesuatu dari hewan kurban, alias termasuk haram menjual daging kurban, kecuali kalau yang menjual itu orang fakir miskin. Nah, maka nanti triknya supaya seandainya butuh biaya dan biaya itu mau diambilkan dari penjualan kulit atau kepala dan sebagainya, jangan langsung dari atas nama panitia, dijadikan nama dulu. Cari panitia yang miskin. Kamu miskin? Nah, ini akadnya kita berikan kepada kamu. Nanti kamu yang jual, karena kamu miskin loh. Kalau miskin boleh jual. Kamu jual, nanti uangnya kembalikan lagi ke kita. Itu semuanya anak miskin. Enggak. Makanya panitia yang sekiranya mau dikembalikan lagi diakal. Kayak di pondok ini seperti itu. Kan panitianya saya kalau yang di sini nih. Saya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita butuh bumbu loh. Untuk masak itu butuh bumbu. Sehingga kulit-kulit korban itu cari panitia. Jangan orang lain, kalau orang lain dibawa kabur nanti. Cari panitia. Ini akadnya atas namamu, nggo kowe. Nggo dol. Tapi nek iso yo, nek iso. Ngerti dhewe to bumbune kurang iki. Iki butuh biaya. Iya, seandainya habis kita kasihkan dia kabur, urusan dia udah dikasihkan. Allah Akbar. Kita mau katakan santri yang meninggal. Kapan? Saat ini? Ya, saya cek sama Pak. Oh iya. Semuanya atau sebagian? Oh ya, silakan. Semoga sampai. Allah Akbar. Katakan dulu. Tadi kan 2/3 untuk siapa saja sisanya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan 2/3 itu dibagi dua lagi cara membaginya. Yang 1/3 untuk orang kaya, 1/3 untuk fakir miskin. Berarti harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Ya. Makanya cara prakteknya itu pokoknya kalau di sini di pondok ini biasanya kambing dipotong, saya ambil sedikit dagingnya untuk persiapan ngasih orang fakir miskin. Dan ngasihnya harus dalam keadaan mentah soalnya. Gitu. Tapi kalau di kampung, dibagi di kampung, insya Allah di situ mesti ada yang miskin kan, insya Allah. Oh, miskin semua malah. Kadang-kadang makan daging ya ketika itu aja. Nah, sekarang lanjutnya ini mengenai menjual ini kita tengok. Bagi orang yang berkorban, ini bagi yang korban berarti haram menjual sesuatu dari hewan korban seperti dagingnya, bulunya, kulitnya. Udah jelas ini. Haram juga menjadikan kulit binatang korban sebagai opah. Nah, ini sudah jelas. Kepada pihak jagal. Meskipun korban itu statusnya sunnah. Kalau statusnya opah tidak boleh. Tapi kalau sekedar dikasih, iki gak opah kita kei we, nggak masalah. Tapi kalau ngomong opah, aku nyembelih, gelem nyembelih tapi kok ndase opahin das yo. Kalau seperti ini nggak boleh. Ojo ngomong opah, tak kei we. Opahe ki duit, engko ndase tak kei. Nah, seperti itu enggak apa-apa. Nggih. Jadi supaya opahnya itu jelas, dikasih uang aja dulu berapa sebagai syarat kalau itu opahnya itu walaupun sedikit. Misalnya ada kemudian ini kepala, kaki, akotes tak kayak kue. Kaya dene yang lainnya dikasih daging, nah, kue tak kayak das karo sikil. Nggih. Makanya panitia ketika ngasih kepada jagal ojo atas nama opah. Kayak iwe. Tapi kalau atas nama opah nanti hukumnya haram. Hukumnya haram. Gih. Nah, ini sekarang daging kurban sunnah wajib diberikan kepada fakir dan miskin. Berarti harus ada yang diberikan. Adapun yang lebih utama adalah menyedekahkan seluruh kurbannya.
Secara asli tadi kita boleh 1/3 dari hewan kurban kita, tapi sunnahnya adalah dikasihkan semua. Namanya kurban itu ya untuk orang lain. Kalau kurban kita ambil banyak sendiri namanya numpang nyembelehin. Lah ya sing kurban bar kuwi ngeterke wedhus siji mulai nggawa kempol loro ndas atine gawa kabeh. Iki kurban apa numpang nyembelih? Tip nyembelih. Namanya kurban itu untuk orang lain, maka sunnahnya menyedekahkan seluruh kurbannya kecuali sesuap atau beberapa suap untuk ambil sunnahnya. Di mana yang berkorban mengharap barokah lantaran memakannya. Maka triknya ya seperti tadi, jangan dikasih dari hewan kurbannya, dikasih dari hewan lain supaya dia akadnya tidak memakan hewan kurbannya sendiri. Gitu. Makanya panitia harus pinter juga supaya orangnya dapat pahala utuh, nggak dipek dewe. Walaupun banyak, kalau daging orang lain kan dia nggak makan punya dia. Urunan sapi ini tiap itu atau pada campur. Wes campur ya. Wih nak dibagi pitu berarti bukan 1/3 lagi, 1/7. Tapi seandainya kita makan 1/3, tadi kan boleh 1/3 ambil. Seandainya memang betul-betul mau mengendaki banyak ya 1/3 lah. Misalnya dagingnya 90 kilo berarti kita 30 kilo. Apakah terus nanti pahalanya terus jadi berkurang? Tidak. Ya. Maka di sini apabila yang berkorban memakan sebagian dan menyedekahkan yang sisanya, maka dia sudah memperoleh pahala berkorban secara keseluruhan, seluruhnya, dan memperoleh pahala sedekah sebagian. Kalau korbannya dapat utuh, tapi sedekahnya dapat apa yang disedekahkan gitu. Jadi statusnya kan dia plus korban plus menyedekahkan dagingnya. Allahu a'lam. Alhamdulillah bab korban sudah selesai. Yang 7 bagian kan kalau bagi 7 kan 1/7. Gimana itu supaya dapat 1/3 caranya? Ya dari 1/7 itu 1/3-nya. Misalnya 70 kilo. Setelah dikeluarkan 1/3, berapa itu dibagi 7. Jadi Bukan. yang 1/3 tadi dibagi 7. Sapi dibagi 7. Lah 7-nya itu 1/3 dari 7 itu. 1/3 dari 1/3 dari 1/7-nya. Iya. Saya rasa sama aja. Sama aja. Nanti ini kambing untuk apa, sapi itu diambil 1/3-nya dari sapi. Diambil 1/3-nya, nanti 1/3 itu dibagi 7. Hasilnya podo. Timbangannya sama. Nggih, bisa juga seperti itu. Daripada dibagi 7 terus dapat enggak terlalu lama. Terlalu lama. Ya lebih cepat seperti ini berarti. Diambil 1/3 dari keseluruhan, misalnya Hati sama 9. jempol biasanya. Itu terus dibagi 7. Bagi 7, nggih. Terus yang ingin saya tanyakan itu ini Pak. Kalau terlalu banyak yang nadar, itu rugi panitia. Karena yang nadar itu mesti minta sapi. Dia nadarnya kambing. Berarti sapi dia. Sapi ini tipe dia akhirnya. Orang 7 sudah sapi 7, jatahnya orang 7 habis. Kadang-kadang kita nadar itu nggak bisa nadar gitu. Kalau anak gini, jadi yang saya pernah alami, orang nadar kita tidak nadarkan kan? Orangnya nadar. Mas saya nadar, terus Panitianya. wah itu baca nggak nadar. Ya nggak bisa, ini tergantung niat yang mengeluarkan, bukan niat panitia. Kalau niat itu masalah yang punya, bukan yang panitia. Sapi, tekor kan panitia terus nggak dapat sapi. Yang ini kejadiannya seperti itu masalahnya. Berarti itu kasih tahu aja, kamu nadar kambing ini toh, kamu boleh makan kambing yang itu, kamu tak kasih kambing yang itu. Kamu nggak boleh itu yang ini aja, punyamu aja. Kalau yang kambing yang lainnya kan boleh, itu kan tadi. Jadi tidak harus sapi ya. Tidak harus sapi, yang penting bukan punyanya, gitu. Nah, sehingga dijoli.
punya orang lain. Insyaallah, alhamdulillah, semoga Allah terima. Masya Allah, wallahu alam. Kalau ada kekurangan nanti bisa kita lengkapi lagi. Semoga Allah terima pertemuan kita ini jadi barokah dan diistiqomahkan sampai akhir hayat kita jadi thalibul ilm. Ala dunya wa kulli nadin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Subhanallah, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.